Ingat Ruben, waktu itu ibu masuk ke dalam syuting kamu, yaitu ke pintu kejutan waktu itu. Saya sedih waktu itu deh, waktu kita ikuti pintu kejutan. Wali kelasnya Ibu Fatona. Ya. Kita semua datang tuh, semua dikenali. Pas begitu biar dibuka, guru matematika saya yang paling galak. Saya disebutkan ini paling galak guru matematika. Ruben, ya Allah, semua orang nggak dikenal, hanya saya yang dikenal karena pada waktu itu saya galak luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat, semangat, selamat dunia akhirat. Bertemu lagi dengan channel Kamto Cah Angon yang kali ini akan menampilkan sang guru yang sukses dalam berkarir sebagai guru, berhasil menjadi guru inti, ketua MGMP, wakil kepala sekolah, dan akhirnya berhasil menjadi kepala sekolah. Dan sebentar lagi berhasil mencapai gelar doktornya. Siapakah beliau? Adalah Ibu Sri Mulyani MPD yang akan berkisah tentang karirnya. Tentunya banyak kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Selamat menyaksikan. Sebagai pembuka, pakai batik dari Madura, kena basah akhirnya merana. Bu Sri Mulyani cantik dan mempesona akan berkisah tentang karirnya. Ya, jadi kenapa saya ingin menjadi guru? Bahwa pada saat itu di keluarga saya, ini saya adalah 7 bersaudara. Saya anak ke-7. Orang tua saya sangat menginginkan anak-anaknya menjadi seorang ABRI, sehingga dari ke-6 saudara saya itu 3 orang ABRI. Nah, kemudian dari saya ingin banget saya menjadi seorang apa gitu dalam pikiran saya waktu itu ya, waktu itu dalam. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cah Angon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Saya lihat seorang guru sangat berwibawa ketika jalan, kemudian mereka membawa sepeda, itu kita bawakan tuh tasnya tuh, sepedanya kita tuntunin. Batin saya luar biasa, guru memberikan ilmu kepada kita, kemudian sayang kepada kita. Tingkah lakunya juga kalau kata orang Jawa digugu dan ditiru. Guru itu ya punya filosofi seperti itu, sehingga saya kayaknya seneng banget dia jadi guru. Nah, kebetulan orang tua saya, karena saya itu juga dari keluarga ABRI, orang tua saya itu ber-7 bersaudara itu semua itu memang agak nakal-nakal kakak saya ya. Akhirnya mereka itu semua yang tadi menjadi ABRI. Kemudian orang tua saya, udah Sri, kamu tuh tomboy banget. Nah, saya suka manjat-manjat, suka jahilin orang. Udah, kamu jadi guru saja. Ternyata setelah saya melihat guru, ya Allah, ayah saya terima kasih kepada ayah saya yang telah menjadikan saya seorang guru. Di mana guru ini sangat saya jiwai. Ketika saya kuliah pun dari awal saya sudah mencintai jiwa guru. Bulan Juni tahun 1987 saya lulus dari D3 Matematika Universitas 11 Maret, dan tahun 1988 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, langsung ditempatkan di SMP Negeri 1 Mojosongo Boyolali.
selama menjadi guru banyak hal-hal tentunya yang mengesankan untuk kita, baik itu dari anak-anak maupun dari teman-teman kita. Dari anak-anak saya untuk SMP Negeri Mojosongo luar biasa, anak-anaknya patuh, taat, baik. Dan ketika saya mengajar waktu itu masih muda, berapi-api ya, berapi-api, tentunya dengan semangat yang tinggi. Anak-anak sangat suka kepada saya, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian sama guru pun demikian, bahwa di guru-guru di kampung ini tidak ada masalah apa-apa ya, hanya mungkin kita dengan teman-teman sekerja ini saling membantu, karena kita memang pada naik motor tuh dari rumahnya ke sekolah, ada yang naik sepeda begitu, dan kita terjalin suatu hubungan silaturahmi yang luar biasa dan sangat baik. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya saya diboyong suami ke Jakarta, dan saya di Jakarta dipindahkan, di DPK-kan, diperbantukan, karena di sini untuk negeri tidak menerima saya semua, maklum dari kampung tidak ada yang menerima. Waktu itu Pak Neno Taruno almarhum sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1, saya datang, beliau melihat saya dari atas sampai ke bawah, mungkin karena penampilan baju saya, beliau lihat, dari mana Bu? SMP Mojosongo Pak, Boyolali. Maaf, guru matematika sudah penuh. Nangis saya waktu itu. Kemudian saya dibantu oleh Bapak Didi Sudikar. Kebetulan suami saya sering keluar kota, ketemu sama beliau, dan saya baik di DPK kan aja, diperbantukan di SMP YPI 45. Akhirnya saya diperbantukan di SMP YPI 45. Yang ngeselin lagi tuh anak, suruh menghapus, nak hapus tuh ke depan, suruh ngapus, celananya diginiin nggak mau ngapus, terus balik lagi, emang gue pembantu. Waduh, saya nangis ya. Terus saya curhat nama Ibu Wati sama Pak Manto, kebetulan sekarang beliau menjadi suami istri. Bu, ini kok anak-anak bader-bader banget sih Bu di swasta Bu, ampun deh nggak kuat saya Bu. Apa kata beliau, Bu Sri? Semua anak-anak ini kita kalau di swasta itu adalah pelayanan individual, bukan pelayanan universal semua. Jadi individu, maka kita saling satu-satu kita layani supaya sekolah ini mereka itu suka di sekolah kita. Itu ternyata tip dari sekolah swasta. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Saya ditugaskan pindah ke SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang waktu itu namanya SMP Negeri 9. Nah, di sana ada teman-teman saya nih, Ibu Hunaifa ya, senior luar biasa, kemudian Ibu Yektiastuti, Bu guru bahasa Inggris, kemudian Ibu Mujiati, Ibu guru IPA yang menjadi Mbak Yu saya ini, Bu Mujiati, kemudian Ibu Fatona yang menjadi wali kelasnya daripada Ruben, yang mana Ruben anak kami sekarang menjadi orang Ruben Onsu yang sangat terkenal. Ruben, ingat Ruben waktu itu Ibu masuk ke dalam syuting kamu, yaitu ke pintu kejutan waktu itu. Saya sedih waktu itu deh, waktu kita ikuti pintu kejutan, wali kelasnya Ibu Fatona ya. Kita semua datang tuh, semua dikenali. Pas begitu biar dibuka, guru matematika saya yang paling galak. Saya disebutkan ini paling galak guru matematika. Ruben, ya Allah, semua orang nggak dikenal, hanya saya yang dikenal karena pada waktu itu saya galak luar biasa. Memang saya waktu itu menjadi guru yang galak, guru yang apa yang katanya killer ya. Padahal waktu itu sebetulnya tidak boleh guru killer. Saya baru tahu nanti setelah saya mengikuti beberapa penataran dan beberapa pendidikan-pendidikan. Jadi saya ingin mengajar, ingin yang sempurna, ingin yang sangat bagus, ingin yang mereka berhasil. Kalau mereka nggak ngerjain PR, saya coret pipinya, silang pakai spidol. Saya nggak pernah menangani, hanya menyilang pakai spidol. Sampai sekarang anak-anak saya semua sudah ingat. Ketika ketemu, Ibu saya dicoret 3 waktu itu karena PR-nya tidak dikerjakan 3. Ibu saya dicoret 5 dengan pipi, ini 3 pipi karena 5 tidak mengerjakan PR. Sehingga semua anak saya mengerjakan PR semua, tidak ada yang tidak mengerjakan PR.
Kemudian Ruben adalah salah satu anak yang matematikanya kurang bagus tapi nasibnya sangat bagus. Jadi belum tentu anak yang tidak pintar apa yang kita ajarkan itu tidak berhasil. Ternyata Ruben luar biasa padahal dia matematikanya tidak bagus. Tapi yang mereka bagus ternyata seperti Androida waktu itu dia menjadi dokter. Kemudian Rizky menjadi dokter yang waktu itu matematikanya dapat nilai 10. Ibunya mengajar di SMP Negeri 14 Kota Bekasi. Ya, namanya Ibu Omi ya. Suaminya Pak Edi sudah almarhum, kebetulan komite di SMP 13. Putranya dapat nilai 10 dua-duanya oleh saya. Saya dikasih hadiah jam dan jamnya sampai hari ini masih saya simpan. Rizky sudah menjadi Bu Dokter, terima kasih saya ya. Jadi kemudian Ibu Yayu, kemudian Yayu Pertiwi juga jadi dokter, menjadi teman saya di Facebook sekarang ya. Luar biasa, dan mereka yang pintar-pintar yang mengenal saya. Tapi anak-anak yang kurang, mohon maaf ya Ibu, mohon maaf. Bukannya ibu itu benci kalian, hanya mendidik saja. Ya, yang di bawah rata-rata saya bilang bodoh waktu itu. Saya salah banget. Ternyata tidak harus matematika itu 10. Akhirnya dia sukses. Tapi dengan matematika nih tidak harus bagus ya. Yang penting anak ini mempunyai keinginan untuk tetap belajar dan tetap berkreasi. Setelah menjadi pengurus MGMP, saya dijadikan ketua MGMP di Kota Bekasi dari mulai tahun 2010 saya dipilih menjadi ketua MGMP Kota Bekasi. Nah, kemudian dari MGMP tersebut saya banyak melakukan atau melaksanakan penataran-penataran yang ditugaskan baik dari sekolah, baik dari Kota Bekasi, namanya dulu masih Bekasi ya, gabung kota kabupaten, sampai dengan ke tingkat provinsi ya, sampai ke tingkat nasional. Kemudian saya tahun 2020 meraih sebagai guru teladan di Kota Bekasi dan dikirim ke provinsi, tetapi saya tidak mendapatkan juara ya. Saya karena kurang umur waktu itu masih kurang 1 tahun, sehingga saya kalah di provinsi. Setelah saya menjadi guru inti, maka saya dibutuhkan di Kota Bekasi. Ya, saya dikirim ke sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Salah satunya adalah SMP Negeri 17 yang saya ingat waktu itu ada Pak Akto di situ sebagai wakil kepala sekolah, di mana beliau juga sebagai sekretaris MGMP yang waktu itu sangat mendukung kegiatan saya ya, kegiatan MGMP Kota Bekasi. Kemudian dari sana juga saya diminta ke sekolah yang dipimpin oleh Pak Akto juga ya, ketemu lagi dengan beliau di SMP Al Ikhlas. Kebetulan beliau sebagai kepala sekolah di sana. Maka ketika beliau menjadi seorang kepala sekolah, saya kaget, aduh Pak Kamto luar biasa ya. Jadi di sana saya bertemu dengan beliau. Juga di sekolah-sekolah swasta yang lain, di SMP Global, di SMP Mutiara 17 Agustus, kemudian di SMP yang dekat SMP 19 yaitu kemudian di SMP Mogalana, kemudian di SMP Bina Siswa itu saya diminta untuk menjadi narasumber. Juga saya diajak oleh Pak Debio dan Ibu Lucy waktu itu yang luar biasa. Bunda Lucy saya diajak keluar kota, keluar daerah dengan almarhum Pak Budi. Pak Budi sekarang sudah almarhum, kita doakan juga semoga diterima amal ibadahnya. Saya kemudian diajak oleh Pak Budiman dan Bu Lucy waktu itu ke Maluku, kemudian ke Ambon ya, untuk memberikan materi di sana. Kemudian juga diajak ke Cianjur ya, kemudian ke Garut dengan Pak Dibio, di mana bawa alat peraga tuh ya, bawa alat peraga bagaimana cara mengajarkan kepada siswa ya, sampai kita bawa mobil itu penuh dengan barang alat peraga. Nah, menjadi seorang kepala sekolah tidaklah mudah ya, jadi harus melalui beberapa tahapan. Saya menjadi wakil kepala sekolah sejak tahun 1995. Itu saya diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah saya waktu itu adalah menjadi wakil kesiswaan. Kemudian dari wakil kesiswaan dipindah lagi ke wakil kurikulum ya, wakil kesiswaan sudah 7 tahun kelamaan. Kemudian wakil kurikulum 2 tahun. Ternyata
melamar saya untuk menjadi kepala sekolah di swasta di SMP Dharma Patria, ya sebelah SMP 4 tuh, yang waktu itu yang punya yayasan ada beliau Bapak Bayu Paudio, ya, yang juga Ibu Ros Utami dan Ibu Dini. Akhirnya saya telah menjadi kepala sekolah swasta di SMP Dharma Patria selama 2 tahun. Yang sebelumnya juga Bapak Mamat Syabudin, ya, kemudian Bapak Saiful Bahri yang waktu itu saya menjadi wakil sangat membimbing saya sampai saya bagaimana mengikuti tes beberapa kali. Saya setiap ganti pimpinan, ganti kepala sekolah saya tes ikut, ya, dan saya diangkat setelah kepemimpinan Bapak Haji Lukman Hakim. Kemudian diangkat pertama kali saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 14 Kota Bekasi, yang kemudian dari SMP Negeri 14 Kota Bekasi dipindahkan ke SMP Negeri 9. Ketika saya duduk di SMP Negeri 14 waktu itu dipimpin oleh Ibu Nina sebelumnya, yang mana kepala SMP 14 itu seorang wanita, Ibu Nina, itu sudah bagus. Dan untuk di SMP Negeri 9, saya dipindahkan SMP Negeri 9 hanya 1 tahun, dan saya bisa mencetak prestasi di SMP Negeri 9 adalah anak-anak yang tingkat nasional, yaitu lomba OSN dan juga O2SN-nya, ya, untuk di SMP Negeri 9. Dan untuk nilai prestasinya itu adalah dari rata-rata nomor 14 Kota Bekasi untuk nilai NEM-nya menjadi nomor 7. Itu yang ada di SMP Negeri 9. Pada saat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, yang sangat ada di hati saya yaitu ekstrakurikuler padus atau paduan suara, di mana di situ paduan suara saya jadikan suatu ekstrakurikuler yang unggulan kami. Itu kita mengikuti lomba di Bali, yaitu lomba untuk paduan suara tingkat internasional, dan alhamdulillah mendapatkan perunggu. Untuk di Kota Bekasi tidak diragukan lagi bahwa kita selalu nomor 1 setiap lomba paduan suara di Kota Bekasi. Itulah yang saya banggakan di SMP 4, yaitu pelatih yang luar biasa yaitu Bapak Adam. Terima kasih Pak Adam yang hari ini juga sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang ditugaskan di SMP Negeri Jakarta. Menjadi seorang kepala sekolah itu harus memiliki suatu program yang diawali dengan program tahunan atau namanya Prota, kemudian program jangka panjang ataupun jangka menengah, ya, 5 tahunan dan 3 tahunan. Jadi kita harus memiliki suatu visi. Dari visi kemudian muncul misi, kemudian strategi, kemudian target. Nah, dalam menentukan visi kita harus membuat analisis SWOT dulu. Kita analisis SWOT-nya, strength-nya apa, kekuatannya apa di sekolah tersebut yang sudah ada. Kemudian weakness-nya apa, kelemahannya apa, dari kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian O-nya opportunity atau peluangnya. Berpeluang bagaimana sekolah tersebut dengan strategis lingkungannya dan lain sebagainya. Kemudian ada threat atau ancamannya apa di sekolah tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah dalam saya membuat SWOT tersebut itu ada 3 tahapan, ya. Yang mana tahapan yang pertama yaitu terdiri dari tahapan pengumpulan data, yaitu tahap pengumpulan data. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap analisis atau analisa. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Terakhir kita akan membuat suatu program dengan melihat rapot mutu EDS yang ada di sekolah kita, ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang perlu dilaksanakan. Ya, kekurangan-kekurangannya apa itu akan kita penuhi pada rapot mutu kita yang kita buat dalam program RKT, Rencana Kerja Tahunan, dan RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah, sehingga kita nyambung, ada benang merah antara visi, misi, strategi, target, RKT, RKJM yang
mana akan berdampak kepada rapot mutu SMP Negeri 5. Setelah perubahan, kami akan sosialisasikan baik kepada komite, kepada orang tua siswa yang akan diwakili oleh Korlas sehingga disebarkan kepada seluruh orang tua siswa, kemudian kepada guru dan karyawan semuanya, terakhir kepada siswa semuanya. Akan dibawa kemana sekolah ini? Dari pendidikan saya yang sedang saya tempuh, tinggal menuju disertasi, ya, yaitu dari untuk analisa pembuatan visi di S3 yang sedang saya tempuh di Universitas Pakuan Kota Bogor. Nah, pesan-pesan saya kepada teman-teman semuanya, yang pertama, yang ingin menjadi guru, bahwa seorang guru itu harus menjadi jiwa, bukan hanya sekedar ingin hasil atau wah guru itu dapat sesuatu, tapi sudah dari jiwa, dalam hati jiwa ingin menjadi guru, ingin mendidik anak-anak bangsa, ingin memajukan bangsa. Bagaimana bangsa saya, anak-anak bangsa saya supaya menjadi orang yang nomor satu di dunia Indonesia ini. Bagi yang sudah menjadi guru, laksanakan dengan sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ibu sudah dapat satu tiket, yaitu tiket ilmu yang bermanfaat, surga oleh Ibu. Laksanakan seluruh yang diperintahkan oleh pimpinan Anda apabila itu adalah membawa kebaikan semua. Laksanakan. Karena kita ingat Bapak Ibu bahwa kita ini bertanggung jawabnya adalah kepada Allah SWT. Bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada pimpinan kita, tetapi kita bertanggung jawab kepada Allah. Kepada Bapak Ibu calon kepala sekolah, ketika Anda menjadi seorang calon kepala sekolah, tentunya Anda menjadi seorang wakil kepala sekolah. Tidak mudah menjadi seorang wakil kepala sekolah. Dari pagi sampai sore membantu kepala sekolah. Entah itu sampai berapa tahun diperlukan oleh sekolah. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan tentunya adalah kerja dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Saya Sri Mulyani, Kepala SMP Negeri 5 Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih kepada channel Kamto Cha Angon. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.